Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 investigasi lapangan geoteknik akan mempresentasikan materi kami mengenai metode gravitasi. Di mana anggota kelompok kami ada saya sendiri bernama Bani Ritra Wicaksono dan dua rekan saya bernama Muhammad Bob Biantoro dan Maja Asad. Nah, baik. Di sini saya izin masuk ya. Yang pertama itu tentang pengertian ya. Metode gravitasi ini merupakan salah satu metode tidak langsung yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi, yaitu dengan cara mengamati variasi distribusi lateral dari sifat fisis batuan densitas. Gravitasi dapat didefinisikan sebagai suatu gaya yang bekerja antara dua benda, seperti misalnya gaya interaksi antara tubuh kita dan bumi. Besarnya gaya tersebut tergantung pada massa dan jarak yang memisahkan kedua benda tersebut. Lalu, survei gravitasi itu dilakukan dengan memanfaatkan perubahan gaya gravitasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Biasanya perubahan yang terjadi relatif kecil, sehingga dalam pengukuran gravitasi diperlukan suatu alat ukur yang memiliki kepetanan cukup tinggi. Secara umum, tempat yang memiliki kandungan batuan bawah permukaan dengan densitas tinggi akan menyebabkan harga gravitasi terukur besar pula dan berlaku pula untuk hal sebaliknya. Next. Nah, selanjutnya ini tentang hukum gravitasi Newton. Dengan rumus F sama dengan G dikali M/1 M kali M/2 per R2. Dengan keterangan F sama dengan gaya N, G itu konstanta gravitasi, M itu massa dengan satuan kilo, dan R adalah jarak meter. Jika bumi dianggap sebagai bola padat dengan densitas seragam di semua tempat, sedangkan permukaannya datar dan rata, maka gravitasi di seluruh permukaan bumi akan bernilai sama. Akan tapi kenyataannya tidak demikian. Bentuk bumi bukanlah seperti bola, tetapi sedikit lonjong, yaitu memiliki jari-jari sedikit lebih besar pada ekuator khatulistiwa dan jari-jari sedikit lebih pendek pada kutub sehingga berbentuk pepat. Next. Lalu selanjutnya ini tentang faktor yang mempengaruhi gravitasi. Ada 3. Yang pertama bentuk bumi. Karena bentuk lonjong atau elips seperti sebuah telur ayam, sehingga gaya sentrifugal yang menentang gravitasi lebih besar di ekuator. Lalu selanjutnya ada yang kedua, topografi. Permukaan bumi yang beragam menyebabkan perbedaan percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasi tergantung dari jaraknya terhadap bumi, sehingga semakin tinggi sebuah benda dari permukaan bumi, maka semakin kecil percepatan gravitasi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kepadatan atau kerapatan. Kepadatan ini pada masa bumi itu memiliki massa yang berbeda-beda, yaitu dengan menghasilkan gravitasi pada permukaan bumi yang berbeda pula. Makin padat atau rapat massa bumi, maka makin kecil gravitasinya. Daratan merupakan wilayah yang memiliki kerapatan massa yang tinggi sehingga gravitasinya lebih kecil daripada wilayah lautan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada koreksi data gravitasi, di mana yang pertama ada koreksi apungan. Koreksi ini tuh dilakukan dengan mengadakan pemecahan ulang pada titik yang sama dalam satu lingkup loop, sehingga dapat ditentukan besarnya koreksi pada masing-masing titik pengukuran di dalam lingkup itu, di mana besarnya koreksi drift pada masing-masing titik ini dapat ditentukan pada rumus yang tertera di layar. Dan koreksi drift ini juga selalu dikurangkan terhadap pembacaan gravimeter dengan rumus GSTD sama dengan GST dikurangin D. Dengan GSTD adalah nilai anomali gravitasi terkoreksi pasang surut dan drift. Next. Yang selanjutnya adalah koreksi pasang surut atau tidal, di mana koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gravitasi bulan, matahari, dan benda-benda di luar bumi lainnya yang nilainya dipengaruhi oleh posisi lintang, bujur, dan waktu. Di mana untuk mendapatkan nilai terkoreksi pasang surut ini, perlu dilakukan nilai gravitasi stasiun dari waktu ke waktu pada base station, di mana rumusnya dapat dilihat pada layar. Yang selanjutnya ada koreksi lintang atau G normal, di mana ini dilakukan untuk menghilangkan efek bentuk bumi yang tidak sepenuhnya bulat sempurna, tapi pepet dengan jari yang lebih besar pada daerah ekuator dan jari lebih kecil pada kutub sebagai akibat dari gaya sentrifugal akibat rotasi bumi, di mana hal ini tersebut membuat adanya perbedaan nilai gravitasi karena pengaruh lintang yang ada di bumi, di mana rumusnya dapat dilihat pada layar. Next. Yang selanjutnya ada koreksi udara bebas atau free air correction, di mana ini untuk memindahkan nilai gravitasi terukur dari bidang elipsoid ke ketinggian topografi di tempat pengukuran. Pada koreksi ini diasumsikan bahwa di antara elipsoid dan titik pengukuran tidak terdapat massa. Untuk rumusnya dapat dilihat, di mana nanti nilai koreksi yang
0,3 itu memiliki satuan mgal per meter, di mana angka ini ialah gradien horizontal gravitasi dengan asumsi bahwa bumi memiliki permukaan datar dan densitas homogen. Dan juga jika medan gravitasi di permukaan bumi dapat ditulis sebagai G sama dengan Gm per R kuadrat, maka koreksi free air adalah turunan pertamanya. Dan tanda minus menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu titik pengukuran, maka nilai gravitasinya pula semakin kecil. Yang selanjutnya adalah koreksi Boger, di mana ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh adanya massa dari datum sampai ketinggian titik pengukuran. Koreksi Boger didasarkan pada massa berbentuk lempeng horizontal dengan ketebalan sama dengan tinggi titik amat dari spheroida yang luasnya tak hingga. Densitas massa tersebut disebut 32 densitas Boger, di mana efek dari massa ini disebut efek Boger. Rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada anomali Boger, di mana ini merupakan sebuah gabungan anomali yang disebabkan oleh benda sumber-sumber anomali baik yang berada dekat dengan permukaan maupun yang jauh dari permukaan. Di mana ada dua rumusnya. Yang pertama ada anomali Boger sederhana dan juga anomali Boger lengkap. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Yang selanjutnya ada koreksi medan. Koreksi medan atau topografi dilakukan untuk mengkoreksi adanya pengaruh penyebaran massa yang tidak teratur di sekitar titik pengukuran. Dalam koreksi Boger diasumsikan bahwa titik pengukuran di lapangan berada pada suatu bidang datar yang sangat luas, sedangkan seringkali kenyataan di lapangan memiliki topografi yang berundulasi seperti adanya lembah dan gunung. Koreksi ini diterapkan sebagai akibat dari adanya pendekatan Boger. Hal ini yang bersifat mengurangi dalam SBA atau Simple Boger Anomaly, sehingga dalam penerapan koreksi medan, efek graviti blok-blok topografi yang sudah rata harus ditambahkan terhadap SBA. Dengan demikian anomali graviti menjadi CBA sama dengan SBA ditambah TC, dengan CBA adalah Complete Boger Anomaly dan TC adalah Terrain Correction. Hammer tahun 1993 melakukan koreksi medan dengan menggunakan diagram lingkaran yang disebut Hammer Chart dan tabel koreksi medan. Dalam metode ini, topografi yang berpusat di titik amat dibagi dalam zona-zona melingkar konsentris. Tiap zona dibagi lagi menjadi sektor-sektor. Semakin jauh dari titik amat, semakin banyak jumlah sektornya. Beda ketinggian rata-rata topografi pada setiap sektor dihitung dan dikoreksi dengan membandingkan ketinggian tersebut terhadap tabel Hammer. Kemudian ada koreksi data gravitasi 4D. Metode gravitasi 4D atau 4D tidak membutuhkan koreksi banyak metode gravitasi biasa. Koreksi yang harus dilakukan untuk metode ini hanya 35 koreksi apungan atau drift dan koreksi pasang surut atau tidal, koreksi free air, terrain, dan Boger. Tidak diperlukan dalam metode gravitasi 4D ini. Dengan anggapan topografi di daerah permukaan tidak berubah. Perubahan topografi membutuhkan skala waktu geologi yang panjang, sehingga dua periode pengukuran dalam orde bulan maupun tahun dapat diasumsikan tidak mengalami perubahan secara signifikan. Kemudian metode. Dalam metode gravitasi digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan pada area tempat dilakukannya survei, yaitu dengan mengamati variasi lateral dari densitas batuan bawah permukaan. Telah diketahui bahwa gaya gravitasi adalah suatu gaya yang bekerja antara dua benda, seperti gaya yang bekerja antara tubuh manusia dengan bumi, atau antara planet dengan matahari. Survei dengan menggunakan metode gravitasi memanfaatkan nilai percepatan gravitasi di area survei tersebut. Perubahan percepatan pada suatu titik dengan titik lain di sekitar menandakan adanya perbedaan kandungan yang ada di bawah permukaan bumi. Namun, perubahan yang terjadi relatif lebih kecil sehingga pengukuran metode gravitasi memerlukan alat yang memiliki kepekaan tinggi dan alat tersebut adalah gravimeter. Nah, cara kerja di gravimeter sendiri, dalam gravimeter terdapat massa yang tergantung dalam sebuah pegas, sehingga jika densitas bawah permukaan berbeda akan menyebabkan tarikan atau gaya yang berbeda pula. Pada tempat yang memiliki kandungan batuan bawah permukaan yang dengan densitas yang lebih tinggi akan menyebabkan nilai gravitasi yang terukur lebih besar pula, dan begitu juga sebaliknya untuk densitas yang lebih rendah.
Berikut adalah contoh hasilnya. Aplikasi metode gravity dapat digunakan untuk keperluan eksplorasi panas bumi. Metode ini adalah metode geofisika yang sensitif terhadap perubahan vertikal, sehingga sangat umum untuk digunakan dalam pencarian prospek geotermal, terutama dalam mempelajari kontak antara batuan, struktur geologi, adanya perangkat, dan densitas dari batuan. Berikut adalah peta lokasi yang digunakan dalam pengamatan eh, metode gravity. Kemudian hasil pengamatan dari masing-masing titik pada peta sebelumnya akan menghasilkan perhitungan yang telah dikoreksi dan mendapatkan anomali gaya berat atau yang biasa disebut dengan anomali Boger seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Dari anomali tersebut kita dapat membuat kontur berupa anomali regional dan anomali sisa. Berikut adalah kontur dari anomali Boger. Kemudian ini ada kontur anomali Boger sisa dan kontur anomali Boger regional. Nah, setelah didapatkan anomali sisa, maka dapat dibuat penampang geologi berdasarkan konturnya, sehingga kita mampu mengetahui rekonstruksi dari bawah permukaan daerah pengamatan. Dari hasil perhitungan anomali Boger dapat diketahui densitas dari batuan yang ada di daerah penelitian itu sesuai dengan hasil penelitian bahwa batuan itu memiliki densitas rendah, memiliki nilai porositas, sedangkan memiliki porositas yang tinggi. Jika porositas dihubungkan dengan permeabilitas, maka permeabilitas itu berbanding lurus dengan porositas. Hal ini berarti jika porositasnya tinggi, maka permeabilitasnya juga ikut tinggi. Dan menurunkan rumus dari hukum Darcy bahwa porositas berbanding lurus dengan permeabilitas, sesuai dengan yang dinyatakan bahwa batuan yang mendominasi reservoir panas bumi yaitu batuan dengan densitas rendah dan porositas tinggi serta tingkat permeabilitas tinggi, sehingga kita akan mampu mendapatkan daerah yang diindikasi menjadi reservoir dari panas bumi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Lebih kurangnya juga kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.